Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu program yang paling ambisius di Indonesia. Namanya Program Makan Bergizi Gratis, atau disingkat MBG. Ini tuh rencana raksasa buat nyediain makanan buat puluhan juta anak sekolah, balita, sampai ibu hamil di seluruh negeri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia jantungnya. Lihat angka ini, 335 triliun rupiah. Ini bukan main-main. Ini anggaran yang direncanain buat tahun 2026. Angka segede ini bikin program MBG jadi salah satu kebijakan fiskal terbesar dalam sejarah modern kita. Bener-bener sebuah pertaruhan dengan skala yang, ya ampun, belum pernah ada sebelumnya. Tapi, di balik angka yang fantastis tadi, ada dilema yang dalam banget. Ini tuh bukan cuma sekedar program bagi-bagi makanan buat orang miskin ya. Ada pertanyaan besar, program ini sebenarnya buat siapa sih? Nah, ini dia perdebatannya. Di satu sisi, apa program ini tujuannya buat ningkatin gizi semua anak, biar sumber daya manusia bangsa kita makin oke, jadi sasarannya luas banget? Atau, di sisi lain, apa dana segede itu mendingan difokusin aja buat mereka yang paling butuh, yang paling miskin, biar dampaknya benar-benar kerasa? Ini dua filosofi yang beda banget kan? Coba deh kita lihat datanya. Ini yang bikin menarik. Jumlah penduduk miskin di Indonesia itu kan sekitar 23 jutaan orang. Tapi target penerima program ini 82,9 juta orang. Jauh banget bedanya. Ini bukti jelas kalau program ini emang dirancang lebih dari sekedar buat ngentasin kemiskinan. Sasarannya itu hampir seluruh generasi muda kita. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya uang triliunan itu bisa berubah jadi makanan di piring anak-anak? Yuk, kita telusuri perjalanannya dari pemerintah pusat sampai ke dapur-dapur di pelosok. Hal pertama yang perlu kita tahu, ternyata nggak semua dari 335 triliun itu langsung jadi makanan loh. Sekitar 268 triliun itu dialokasiin lewat Badan Gizi Nasional buat operasional. Sisanya 67 triliun itu disimpan sebagai dana cadangan. Jadi dari awal aja udah ada biaya sistem yang gede banget sebelum makanannya dimasak. Nah, yang jadi ujung tombak di lapangan itu namanya SPPG, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Biar gampang, anggap aja ini dapur-dapur komunitas lokal. Merekalah pahlawannya. Mereka yang terima duitnya, mereka yang masak, mereka yang pastiin makanannya nyampe ke sekolah. Sukses atau gagalnya program ini, ya, ada di tangan mereka. Kalau kita bedah lagi nih, biaya per porsi itu jatuhnya sekitar 13-15 ribu rupiah. Tapi tunggu dulu, yang benar-benar jadi bahan makanan itu cuma sekitar 8-10 ribu rupiah aja. Sisanya kemana? Yaitu, ada biaya operasional sekitar 3.000 buat gas, honor relawan, dan lain-lain. Terus 2.000 lagi buat sewa alat atau tempat. Jadi nggak semuanya jadi makanan ya. Sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Bayangin, satu dapur SPPG itu harus ngelola duit miliaran. Nah, disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Dan di titik ini, potensi kegagalannya tinggi banget. Ini nih bagian yang paling krusial. Sistem pembayarannya itu pakai siklus 10 harian. Jadi dana ditransfer buat 10 hari, terus dapur harus bikin laporan pengeluarannya buat dapat dana 10 hari berikutnya. Kebayangkan tekanannya? Salah sedikit aja di administrasi, laporannya telat sehari. Udah, semua bisa berhenti total. Dapur nggak bisa masak lagi. Dan di bawah tekanan kayak gini, banyak dapur yang akhirnya kejebak di masalah yang itu-itu aja. Beli bahan baku asal-asalan. Nggak pakai rencana. Stok nggak pernah dihitung, akhirnya banyak yang busuk. Dan yang paling parah, nyampurin duit program sama duit pribadi. Wah, ini sih resep pasti buat bencana keuangan. Tapi tenang, bukan berarti nggak ada solusinya. Ada kok jalan keluarnya. Dari berbagai studi dan pengalaman, ada 5 aturan emas yang bisa bantu SPPG bukan cuma bertahan hidup, tapi juga sukses. Kuncinya cuma satu, disiplin ketat. Nomor 1, bikin rencana anggaran biaya atau RAB sebelum siklus 10 hari mulai. Sebelum ya, rencanain semuanya. 2, pisahin rekening. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Jangan pernah campur aduk duit program. 3, catat semua transaksi, sekecil apapun setiap hari di buku kas umum. 4, cek stok barang secara fisik, rutin, biar nggak ada bahan yang kebuang. Dan terakhir, yang paling penting, laporannya harus tepat waktu. Kalau nggak, ya udah dana berikutnya nggak bakal cair. 5 langkah ini benar-benar fondasi, biar semuanya nggak ambruk. Oke, andai kata semua dapurnya punya manajemen keuangan yang sempurna, apakah masalahnya selesai? Ternyata belum. Kalau programnya segede ini, tantangan di lapangan itu nggak ada habisnya. Pasti ada aja masalah lain yang muncul. Dan masalahnya ini beneran terjadi loh. Ada banyak laporan dari daerah yang nunjukin kualitas makanannya parah. Ditemuin telur busuk, menu basi, bahkan sampai ada kasus keracunan massal yang kena ribuan siswa.
Ini bukti nyata kalau ada jarak yang jauh banget antara rencana di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Saking seriusnya masalah ini, sekarang udah bukan lagi cuma jadi berita di koran atau TV. Masalah-masalah di lapangan ini sekarang jadi bahan penelitian akademis. Para ahli beneran turun tangan buat nyari jawaban, kenapa sih bisa ada kegagalan sistematis di program sepenting ini? Nah, di luar itu semua, ada lagi perdebatan lain di publik. Duitnya ini datang dari mana? Ada laporan yang bilang kalau dana raksasa ini diambil dari pos anggaran lain. Katanya nih, sekitar 67% dari dana pendidikan dan 7% dari dana kesehatan. Tentu aja nih, ini jadi diskusi panas soal sebenarnya apa sih prioritas anggaran negara kita? Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Seandainya, sekali lagi ya, seandainya, semua dapur itu dikelola dengan sempurna, apa itu cukup? Atau jangan-jangan memang ada trade-off yang nggak bisa dihindari? Semakin besar skalanya, semakin sulit menjaga kualitasnya. Inilah inti dari pertaruhan 335 triliun rupiah yang lagi dihadapi Indonesia sekarang.